saya Nur Alina dari Universitas Terbuka Prodi Agribisnis Pertanian. Maksud dan tujuan saya kemari adalah untuk silaturahmi dengan Bapak. Selanjutnya yang kedua adalah saya diberi tugas untuk memulai suatu perusahaan agribisnis. Di sini kan usaha ternak ikan lele ya Pak. Di sini saya izin untuk bertanya-tanya masalah laporan keuangan yang ada pada usaha milik Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk melakukan sesi tanya jawab dengan saya? Ya, Mbak. Sebelumnya perkenalkan dulu diri Bapak. Ya, nama saya Pak Aryono. Sebelumnya untuk sekedar informasi, laporan keuangan itu terdiri dari dua komponen Pak, yaitu aktiva dan pasiva. Aktiva itu segala bentuk kekayaan atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan atau dapat menghasilkan pendapatan di masa depan, memiliki nilai ekonomi positif dan dapat diukur dengan uang. Contohnya seperti kas, piutang, surat berharga, dan persediaan tanah, bangunan, aktivitas tetap lainnya, akumulasi pendidikan. Dan untuk pasiva sendiri adalah kewajiban finansial yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak lain di masa depan. Ini mencakup segala bentuk utang dan kewajiban yang harus dilunasi menggunakan sumber daya perusahaan. Contohnya pasiva itu seperti utang usaha, utang bank, utang jangka panjang, modal sendiri, dan saya akan bertanya tentang laporan keuangan usaha milik Bapak di tahun 2022 sampai 2023 ya Pak. Untuk pertanyaan pertama, untuk aktiva jumlah kas yang dihasilkan pada 2022 itu kira-kira berapa ya Pak? Kas di tahun 2022 sekitar 5 juta. Terus untuk tahun 2023 apakah ada kenaikan? Di tahun 2023 kasnya ada 10 jutaan. Jadi ada kenaikan 5 juta. Untuk surat berharga Pak, surat berharga itu sertifikat deposito investasi yang dapat dengan cepat dijual di pasar modal, itu nominalnya kira-kira berapa Pak untuk di tahun 2022 dan 2023? Karena lahan untuk kolam ini sistemnya sewa bukan milik sendiri. Utang usaha itu utang yang harus diterima dari pelanggan atas penjualan barang yang dilakukan secara kredit. Itu kira-kira di tahun 2023 sekitar berapa Pak? Di tahun 2022 sekitar 2 jutaan, dan di tahun 2023 lebih 5 jutaan. Untuk selanjutnya, untuk persediaan barang dagangan itu seperti barang-barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam operasi terminal, barang dalam proses, dan barang jadi itu di tahun 2022 di kisaran berapa Pak untuk nominalnya? Di tahun 2022 sekitar 5 jutaan, dan di tahun 2023 sekitar 7 jutaan. Untuk akumulasi penyusunan aktiva, proses akumulasi biaya perolehan suatu aset tetap selama umur manfaat atau alokasi jumlah suatu aktiva yang dilakukan sepanjang masa manfaat yang di tetap di tahun 2022 itu 30 juta, terus di tahun 2023
itu kira-kira berapa ya Pak pada tahun 2022 dan 2023? Aktiva tetap berat tahun 2022 25 juta, tahun 2023 40 juta. Selanjutnya Pak untuk Pasipa kan terdiri dari modal dan hutang. Nah terus hutang usaha yang ada pada usaha Bapak ini pada tahun 2022 dan 2023 itu berapa Pak? Hutang usaha itu kewajiban yang harus Bapak bayar kepada pemasok atau kreditor atas barang dan jasa yang telah diperoleh secara kredit itu berapa Pak kira-kira di tahun 2022 dan 2023? Untuk utang usaha 4 juta di tahun 2022, terus di tahun 2023 8 juta. Untuk usaha milik Bapak ini kan ada utang bank ya Pak. Pada tahun 2022 dan 2023 itu kira-kira berapa Pak? Utang bank 2022 sekitar 10 jutaan, dan di tahun 2023 kurang lebih 15 juta. Selanjutnya Pak, untuk bagian modal Pak, untuk modal sendiri yang Bapak keluarkan di tahun 2022 dan 2023 itu berapa Pak? Untuk modalnya di tahun 2022 21 juta, dan di tahun 2023 39 juta. Untuk saham yang ada pada usaha Bapak ini itu ada atau tidak Pak di tahun 2022 dan 2023 untuk saham saja? Tidak ada, Mbak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Begitu saja wawancara untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya. Terima kasih juga sudah diperbolehkan untuk mewawancarai Bapak. Sekian wawancara hari ini. Terima kasih. Ini adalah proses pemindahan ikan lele dari kolam pembenihan menuju ke kolam pembesaran.